Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ijatul Haq. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penawaran dan permintaan dalam Islam. Sebelum itu, dengan nomor induk saya yaitu 28921501176. Untuk kali ini yaitu adalah mata kuliah ekonomi syariah. Pengertian permintaan secara konvensional dalam Islam, permintaan terhadap barang dan jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya pada berbagi tingkat harga dalam suatu periode yang tertentu. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dan keinginannya. Contoh, permintaan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan belaka. Permintaan terhadap barang yang halal atau permintaan barang yang maslahah. Hukum permintaan. Jika semua asumsi diabaikan, ceteris paribus, atau maka hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain. 3. Pendapatan masyarakat. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah produk. 6. Banyaknya intensitas kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. 7. Perkiraan harga di masa depan. Konsep permintaan ekonomi menurut Islam secara garis besar, permintaan adalah ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dan keinginannya. 1. Islam harus mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. 2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. 3. Tidak mengonsumsi barang yang lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya, yaitu barang yang banyak madorotnya yaitu daripada maslahatnya, yaitu yang lebih banyak nggak benernya gitu daripada yang benernya gitu. Perbedaan teori permintaan konvensional dengan permintaan Islami: 1. Sumber hukum. 2. Sudut pandang barangnya. 3. Motif dan permintaan. 4. Tujuan dari permintaannya. Pengertian penawaran secara konvensional dalam Islam adalah penawaran barang atau jasa. Dapat didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam penawaran Islam, ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihannya dan kekurangannya barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah SAW dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya. Hukum penawaran. Jika semua asumsi diabaikan, maka hubungan penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: 1 adalah biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan. 3. Jumlah penjual. 4. Pajak. 5. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. 6. Prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Yang ketujuh adalah kondisi alam. Konsep penawaran ekonomi menurut Islam. Secara garis besar, penawaran dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh pengusaha muslim dalam melakukan penawarannya. 1. Barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan rinci spesifikasinya. 2. Berlandaskan landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.
Yang ketiga, norma-norma Islam selalu mengikuti terhadap penawaran barang halal dan haram. Yang keempat, dalam memproduksi barang tidak boleh mengeksploitasi atau merusak alam. Perbedaan teori penawaran konvensional dengan penawaran Islami: satu, sumber hukum; dua, sudut pandang barangnya; tiga, motif dan penawaran; yang keempat adalah tujuan dari penawaran tersebut. Kesimpulan, Islam adalah agama satu-satunya yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia. Tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi, Islam juga telah menambahkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya, untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan dan penawaran ini relatif sama dengan ekonomi konvensional, namun terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Maka dari itu, permintaan maupun penawaran dalam ekonomi Islam lebih bersifat adil. Untung dengan cara bagi hasil, persaudaraan akan lebih kuat, serta menciptakan mekanisme pasar yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.